Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di Asapik Room. Lama nggak bikin video nih saya. Kemarin bilangnya mau bikin tiap hari, mau live tiap hari. Nyatanya enggak. Ya karena gitu teman-teman lah. Karena saya nggak kepikiran buat live atau gimana gitu ya. Alhamdulillah ini lumayan agak pusing juga. Agak sibuk, jadi nggak bisa bikin video. Ini seperti biasa lagi proses pin satpam. Lagi proses pin satpam seperti biasa. Tuh, masih banyak teman-teman. Totalnya ada 25 kilo itu nggak tahu berapa piece lah, lupa saya. Ada mungkin 1000 lebih lah, 1000 lebih piece. Lumayan lah. Masih banyak. Ini soalnya apa ya? Ini beda bahan. Kenapa warnanya ini yang di plating warnanya warna tembaga, bukan warna tembaga ya. Ini karena ini teman-teman tuh pakunya. Pakunya ini enggak sistem kling, jadi sistemnya di solder, di patri. Jadi harus ditembaga dulu karena bahannya anhas. Kalau misalnya langsung di patri atau di solder itu gak akan nempel teman-teman. Makanya harus di koper tembaga dulu biar si soldernya nempel, si pakunya biar melekat gitu, melekat kuat lah. Gitu. Baru beres di solder, ini langsung saya proses. Ini beda bahan teman-teman. Jadi kalau anhas itu nggak bisa langsung di solder. Kan biasanya di keling ya, pakai bor gitu, pakai bor duduk di keling. Ini jadi prosesnya di solder, jadi ya agak lama prosesnya, agak bolak-balik. Terus materialnya memang gini teman-teman, tuh lihat banyak bintiknya. Ini harusnya dipoles dulu biar bagus, tapi pori-porinya terlalu banyak lah pori-porinya, jadi dipoles juga nggak akan hilang sempurna. Ini termasuknya barangnya barang inilah, bisa dibilang murah. Saya jualnya murah kalau yang gini. Ini koper asid. Ini proses nikel seperti biasa. Proses nikel. Ini kita coba chrome ya. Ini udah lumayan gelap lah. Sebelumnya sebenarnya belum terlalu gelap, cuman ya biarinlah kita proses chrome aja ya. Nih. Ini saya pakai di 5 volt teman-teman ya, proses chrome. Ini dicelupinnya 5 detik. 10 detik. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup. Kita angkat. Tuh. Warnanya emas. Nah, ini bak bilas pertama, ini bak bilas kedua. Tuh. Nah udah teman-teman, tinggal gitu aja. Kita chrome lagi, proses chrome lagi. Yang layak chrome belum. Kalau misalnya di nikelnya kurang kilap, si chrome-nya gak akan nempel teman-teman. Chrome-nya kurang bagus lah. Makanya kita harus pastikan si nikelnya ini benar-benar kilapnya cukup untuk proses chrome. Tuh, ini setrumnya nggak nempel.
hmm. Bintik, pori-pori ini memang materialnya seperti ini, harusnya dipoles dulu. Sebelum di koper harusnya dipoles dulu. Masih banyak yang nanya kenapa saya nggak proses spare part motor. Bukan enggak, saya masih terima teman-teman. Cuman sekarang ini yang lagi ada kerjaan yang banyak ya ini. Karena gini teman-teman, di Bandung itu saingannya udah banyak. Bukan saingan sih, jadi tukang krumnya udah banyak kalau di Bandung. Terus harganya juga jatuh. Nah saya juga kan punya perhitungan, kalau misalnya saya proses barang seperti ini tapi istilahnya omsetnya lebih gede daripada spare part motor, ya yang udah aja saya juga ngerjain ini, nggak ngerjain spare part motor, karena ya lebih intinya ya uangnya lebih besar lah, istilahnya ongkosnya lebih tinggi, pendapatan saya omsetnya lah lebih tinggi daripada spare part motor untuk sekarang ya teman-teman ya. Soalnya saya juga berhitung kalau misalnya saya ngerjain spare part motor ya sekarang harganya udah murah di Bandung teman-teman, udah dibilang nggak stabil harganya untuk krum spare part motor. Kalau untuk yang gini ya meskipun barangnya kecil-kecil tapi ada harganya lumayan. Ya yang saya bilang ini kan satunya 3.000 ya teman-teman ya, satu gantungan anggap aja 5 lah, anggap 5, 4 sampai 5. Terus ini dihitung berapa, satu gantungan aja kalau 5 gini kali 3 udah 15.000 satu gantungan gini teman-teman. Sekarang kali 100 gantungan ya gitulah. Sekarang spare part motor kan harus dipoles dulu, ngilangin cat, dipoles, barangnya besar, kerjanya lama, molesnya segala macam. Kalau ini ya kita tinggal celup gitu kan enak teman-teman ya. Oke, keluar ah dah. Nah, ini yang kecil-kecil juga ada harganya teman-teman nih, proses balok lumayan nih ada harganya. Ini di gold, cairan gold asli. Nah ini yang udah dipolesnya. Nah setelah dipoles kita nanti proses. Kang ini perotongan kia Kang ya? Iya tuh, karoplok. Kayak di patri dari lah. Iya, saya dipoles. Masih banyak. Di desa. Nah ini sekarang ditutup, kan asalnya terbuka, udah saya tutup pakai GRC buat tidur teman-teman lah. Tuh, yang bantuin saya kerja, buat tidur yang bantuin saya kerja tuh sekarang mah udah ditutup. Jadi gak akan terlalu kedinginan. Lagian disuruh tidur di dalam rumah gak mau. Jadi tidurnya di sini sekarang. Udah ditutup. Aduh. Anginnya gede kalau sore di sini. Nah, sekalian kasih tahu. Kan kemarin banyak juga tuh yang nanya ke saya ya. Apa? Pasang paket di luar kota. Memang sekarang saya udah nggak ngelayani pasang paket di luar kota. Kalau misalnya daerah Bandung, Jakarta, Bogor yang gitu ya saya masih bisa lah. Kalau misalnya sampai keluar pulau kayak Medan, Lampung misalnya, pokoknya keluar pulau atau misalnya Jawanya Jawa Timur atau mana gitu ya, terlalu jauh gitu misalnya saya nggak bisa. Kalau dekat-dekat saya bisa lah.
Makanya yang teman-teman kalau misalnya yang mau beli paket di saya, paket usaha yang rumahnya jauh di Kalimantan di mana gitu ya, diusahakanlah untuk bisa datang dulu ke rumah saya, belajar dulu di sini gitu sampai bisa. Udah bisa teman-teman di sana kan tinggal tinggal proses aja. Kalau udah bisa udah enak gitu kan, ya udah ada gambaran lah nanti prosesnya. Kalau misalnya teman-teman langsung beli paket langsung minta dikirim, ya bisa aja saya bisa arahkan lewat video call lewat apa, tapi ya takutnya nanti hasilnya kurang sempurna lah kalau misalnya teman-teman nggak datang langsung ke tempat saya gitu, nggak langsung belajar. Enak teman-teman, di sini udaranya sejuk. Biasanya jam segini udah hujan, cuman sekarang belum. Nah ini mau ngobrol-ngobrol santai, kontennya nih lagi males. Coba proses krum lagi. Ada yang sudah layak krum belum ya? Nah ini udah layak lah kita krum. Hmm. 10 detik aja teman-teman, gak usah lama-lama kalau proses krum, apalagi barangnya kecil seperti ini. Saya juga pakainya cuma 5 volt aja, gak usah tinggi-tinggi. Nah, ini panas kabelnya, soalnya kabelnya kecil, harusnya kabelnya jangan kecil gini, harusnya agak besaran lah, 2,5 lah. Karena ya kalau kecil gini ya tuh. Itu ada den satu, gak apa-apa lah, itu mah nanti dipoles dikit juga hilang. Oke, kita krum lagi. Saya kontennya jadi belum nemuin bahan konten yang bagus teman-teman. Tapi intinya saya pengen tetap aktif gitu, maksudnya pengen tetap upload lah. Jadi ya biarin ya, saya bikin konten kayak gini juga biar yang ngisi video lah, ngisi AdSense. Lumayan. Kemarin juga baru gajian pertama saya di AdSense, alhamdulillah. Ya saya mengucapkan terima kasih banyak lah untuk subscriber setia. Maaf kalau misalnya saya kurang respon atau kurang gimana ya, tolong dimaklumi. Ini yang udah di krum. Kalau di krum saya juga suka ada gagalnya teman-teman, nggak selamanya apa baik-baik aja lah kata siapa lah. Dari 10 kali proses pasti aja ada satu yang gagal. Karena kurang hati-hati, kurang perhitungan, kadang terlalu lama di sininya, kadang lupa kerendam lama di sini gitu. Makanya sip, beres. Ya kalau misalnya dihitung dari 1000 biji, 1000 piece, yang gagalnya ya adalah 50 piece, ada gagal bahkan bisa sampai 100 piece kadang gitu kan. Gimana, jadi nggak stabil, karena ya gitu teman-teman, namanya juga cairan.
kurang bagus. Nah teman-teman, peelingnya harus kuat. Peeling harus kuat kenapa? Karena ya apa ya, barang yang layak di chrome atau enggak setelah proses nikel, peeling teman-teman harus kuat. Jangan asal kilap, teman-teman harus teliti lah, teliti melihat lapisan nikelnya, teliti udah kilap apa belumnya gitu kan. Ini juga kan kelihatan kilap, tapi kalau di chrome ini hasilnya kurang bagus teman-teman. Intinya kurang tebal sih, kurang tebal lah, karena ketebalan itu ya ngaruh teman-teman. Nah, di nikel itu kilapnya gitu kan ngaruh. Ini saya di nikel pakai suhu 40 teman-teman, nggak sampai suhu 50 karena barangnya kecil. Kalau misalnya suhunya terlalu besar, barangnya kecil gini, ujungnya suka rapuh. Bukan karena over brightener atau gimana, cuman barangnya kecil, bebannya kecil, yang digantungnya banyak gitu. Makanya hasilnya kurang bagus kalau di suhu tinggi. Makanya saya suhunya pakai suhu 40. Jadi harus bisa menyesuaikan. Nah itu dimana belajarnya dari pengalaman teman-teman. Karena kalau menurut buku atau menurut catatan artikel atau apa, itu pasti suhu nikel itu di 50 bukan di 40. Tapi kan pengalaman di lapangan yang tahu, yang bisa membuktikan bahwa suhu di 50 itu belum tentu bagus gitu. Jadi intinya pengalaman lah, belajarnya dari pengalaman. Kalau buku atau apapun itu sebagai acuan aja, sebagai ukuran. Kalau misalnya teman-teman mau meracik nikel, ukuran di buku sekian, teman-teman coba, kalau gagal coba dikurang atau ditambah, istilahnya komposisinya gitu kan. Jadi nggak terlalu istilahnya ngikutin panduan dari buku atau artikel atau apalah gitu. Saya sering bilang, saya juga bikin cairan nikel juga nggak sama, saya mah beda. Dan teman-teman tahu di Google dos 50 gram nikel sulfat, terus apa ya, 65 gram nikel klorid, 45 gram boric acid gitu kan, yang di Google. Kalau saya ya beda lah hitungannya, karena ya memang hasilnya bagus, takaran punya saya gitu, takaran dari belajar dari pengalaman. Belum ada yang bagus lagi. Harusnya ini yang nyeluk gini Kang Kilan, cuman ini saya lagi bikin video aja ya, makanya saya nyeluk sendiri. Reaksinya teman-teman lihat, bagus reaksinya, karena ya di chrome itu kalau nggak reaksi seperti ini nggak akan nempel gitu.
pori-pori sayangnya materialnya kurang bagus, hasilnya pori, materialnya kurang bagus, tapi nggak apa-apalah, masih laku kok. Nah ini nih, ini kurang dalam. Tadi kan kelihatannya dia kurang dalam. Kalau kurang dalam pasti atasnya ngabut teman-teman. Makanya kedalaman itu mempengaruhi hasil. Nah ini kita lihat ya, kita buktikan ini kurang dalam ini. Maka hasilnya akan ngabut atau kurang bagus. Kita buktikan ya. Bagus nggak ini hasilnya? Tuh, ngabut teman-teman atasnya. Aduh maaf, tuh bisa lihat, tuh ngabut ya teman-teman atasnya ujungnya. Ini kenapa? Ini karena kurang dalam tuh. Kalau yang dalam mah enggak kan, tuh nggak ngabut yang dalam mah tuh yang dalam mah nggak ngabut, cuman yang atasnya aja. Kenapa? Itu karena kurang dalam. Makanya kedalaman itu mempengaruhi lah teman-teman. Jadi usahakanlah dalamnya secukupnya lah. Kurang bagus jadi hasilnya. Kalau misalnya kurang dalam, itunya kurang panjang, harusnya agak panjang. Feeling lah kata saya juga. Nah kalau ini gak akan ngabut, ini soalnya dalam tuh. Ini gak akan ngabut soalnya ini cukup lah kedalamannya gitu kan. Reaksinya bagus. Asal teman-teman lihat sendiri kan, sebelumnya di video ini cairannya kemerahan gitu ya warnanya, karena cairan baru. Kalau ini sekarang jadi gelap warnanya, padahal nggak saya tambahin apa-apa ya, karena sama proses lah. Kalau ini mah nggak akan ngabut teman-teman, karena dalamnya cukup. Oh masih teman-teman, masih ngabut terlalu lama mungkin gitu. Ada ngabut dikit tuh atasnya, bawahnya mah enggak. Tapi kalau dilihat sekilas mah fittingnya nggak kelihatan sih. Ini karena kan saya pakai kamera handphone, pakai apa, pakai senternya juga, apalah bleed apa sih, nah pakai yang gitunya, makanya fittingnya kelihatan banget. Kalau dilihat sekilas mah nggak akan kelihatan fittingnya. Sepuluh detik aja cukup, jangan lama-lama, prosesnya satu-satu. Gitulah teman-teman ya. Duh, udah setengah jam nih, udah hampir setengah jam saya nge-vlog. Biarinlah. Nya bete nih, nggak ada kegiatan. Kalau kemarin saya habis dari Subang, dari kampung istri, kemarin baru pulang. Karena ya di sana juga rencana mau buka sih, udah buka. Cuman belum ada yang ngejalanin, belum ada yang megang, makanya saya bolak-balik dulu. Kenapa belum ada yang megang di Subang? Karena ya belum ada kerjaannya teman-teman. Ini mau dioper ke Subang, wah jauh. Ini terlalu besar kayaknya voltasenya, ngabut aja atasnya.
Ini saya kehabisan antimis jadi nggak berbusa teman-teman. Jadi ini asapnya atau uapnya lumayan lah, lumayan kecium. Karena saya nggak kehabisan antimis. Kalau antimis kan kalau pakai antimis di cairan krum ini dia nggak akan nggak akan menyebabkan bau lah, uapnya nggak akan bau. Kalau ini lumayan agak menyengat nih teman-teman, karena ya itu tadi nggak pakai antimis gitu. Anti bau krum antimis tuh teman-teman. Sedikit-sedikit yang penting lama-lama menjadi bukit. Ini saya juga bak juga mau dibesarin teman-teman, bukan bak yang ini, yang itu tuh, yang asid mau saya besarin. Itu 2 bak mau dijadiin koper asid dua-duanya. Kalau cairan koper sianid atau koper dasar saya pakai drum aja karena dia cepet. Kalau ini dia kan saya ngambil kecepatan sama kilapnya di sini. Kalau di nikel cuma buat pelapisan ininya putihnya lah, supaya layak di chrome atau layak di brush atau layak di gold gitu teman-teman. Kan di saya di sini ada chrome, cairan finishingnya ada chrome, ada brush, ada gold. Oh iya teman-teman, kalau misalnya nanyain cairan zinc plating atau apa, jujur saya kurang begitu paham ya teman-teman ya. Kalau misalnya cairan zinc plating atau pelapisan timah tuh, jadi banyak teman-teman yang nanya ke saya juga, saya nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab, kalau misalnya saya ada yang ngertinya meskipun sedikit saya kasih tahu. Jadi kalau misalnya saya ada yang kurang ngerti dalam masalah di zinc plating, ya saya jujur aja bilang kurang paham gitu. Gini kerjanya mundar mandir, makanya ini ngebantu banget nih sambil bikin video bisa ngomong sendiri. Bisa ngomong sendiri kalau sambil nge-vlog. Ini koper acid lagi lambat. Soalnya kenapa lambat? Soalnya ini 2 kali koper teman-teman. 2 kali koper dasar. Pertama koper dasar untuk proses pasang paku atau proses solder. Kedua koper dasar untuk proses pewarnaan. Jadi 2 kali proses. Makanya di sininya telat atau kurang cepat lah, jadi lama gitu, proses di acidnya jadi lama. Tuh teman-teman, baterai saya ini lowbat, tinggal berapa persen nih, tinggal 9%. Oke lah, besok saya lanjutin ya. Video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat yang udah subscribe. Yang belum subscribe, cepetan subscribe. Nanti kedepannya saya akan bikin konten
yang bagus-bagus lah. Nanti saya pikirin dulu bikin konten apa. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.